Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 116. Seseorang menembus peringkat pertama. Astaga, orang ini tiba-tiba meningkat 800 poin. Ketika seseorang menyadari perubahan peringkat pada plat batu giok, kerumunan langsung heboh. Orang-orang melihat ke arah plat batu giok itu, lalu menyadari bahwa nama pada peringkat pertama telah berubah menjadi Luo Xiu. Luo Xiu ini awalnya peringkat ke-8, tapi poinnya tiba-tiba meningkat 800 dan masuk peringkat pertama. Apakah dia sudah melewati lantai ke-7? Beberapa raja bela diri saling memandang. Selain terkejut, mata mereka juga berkedip pada saat bersamaan. Setiap raja bela diri sangat memahami apa arti dari lantai ke-7 di Menara Naga Terbang. Sebab setiap jenius yang melewati lantai ke-7 pasti akan mendapatkan imbalan yang berharga. Tepat pada saat ini, cahaya putih lainnya terbang keluar dari Menara Naga Terbang dan kemudian mendarat di tanah. Sosok itu adalah Luo Xiu. Luo Xiu berlumuran darah, tubuhnya retak dan rambutnya acak-acakan. Dia terlihat sangat berantakan. Tentu saja, Luo Xiu bukan sengaja berpura-pura seperti ini. Dia terluka parah oleh serangan balik setelah memaksa menggunakan kekuatan keterampilan transformasi misterius 24 kali lipat. Shen Yuanan membelalakan kedua mata dengan sangat semangat. Sosoknya berkedip dan segera muncul di samping Luo Xiu. "Bocah, kamu hebat juga." Shen Yuanan tidak pernah begitu iri dengan keberuntungan Wen Qianhong seperti hari ini. Wen Qianhong benar-benar merekrut seorang jenius. Selama ribuan tahun, orang yang bisa melewati lantai ke-7 Menara Naga Terbang tidak lebih dari 10 orang. Hal ini menandakan bahwa Luo Xiu adalah jenius yang muncul seabad sekali. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jenius yang muncul seabad sekali itu bukan apa-apa, karena banyak ahli bela diri yang memiliki usia mencapai 1000 tahun ke atas dan bahkan lebih. Namun, negara bagian tanah langit baru berdiri tidak lama, sehingga jenius yang muncul seabad sekali benar-benar sangat berharga. Ada 2 orang jenius yang pernah melewati lantai ke-7 dan belum mati, salah satunya sudah menjadi 10 dari penguasa bela diri. Lalu, satunya lagi juga merupakan tingkat puncak ke-9 Raja Bela Diri. Shen Yuanan mengeluarkan pil penyembuhan peringkat ke-5, lalu memberikannya kepada Luo Xiu. Luo Xiu tidak menolak, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. "Terima kasih, senior." "Buat apa berterima kasih? Dibandingkan dengan jenius seperti kamu, pil peringkat ke-5 bukan apa-apa." Shen Yuanan menyeringai. Para raja bela diri dari kekuasaan lain dan kultivator seni bela diri muda melihat Luo Xiu dengan tatapan seolah-olah sedang menatap monster. Melewati lantai ke-7 memang mengejutkan. Namun, hal yang paling mencengangkan adalah bocah ini baru berusia 15 tahun dan basis kultivasinya masih berada di level pertama tingkatan pemurnian ilahi kan? Mereka yang telah melewati lantai ke-7 Menara Naga Terbang, semuanya telah berusia 20 tahun ke atas dan memiliki basis kultivasi level keempat tingkat pemurnian ilahi. Luo Xiu bukan seorang jenius yang muncul seabad sekali, melainkan seorang jenius yang langka dalam 1000 tahun sekali. Dapat diprediksikan bahwa dalam periode waktu berikutnya, kabar tentang pemuda bernama Luo Xiu ini akan menyebar ke seluruh negeri seperti salju dan juga akan mengejutkan kekuasaan besar yang tak terhitung jumlahnya. Kemunculan jenius seperti ini akan membuat keluarga kerajaan dari negara bagian tanah langit bergerak dan juga membuat 10 keluarga terhebat panik. Selain itu, anak ini merupakan anggota berbakat dari Serikat Berburu. Serikat itu tidak membatasi anggotanya untuk bergabung dengan organisasi lain, sehingga dia bisa direkrut. Yang lebih membuat penasaran orang-orang selain Luo Xiu berhasil melewati lantai ke-7 adalah hadiah apa yang dia dapatkan? Haha, anak muda memang sangat berbakat. "Nak, kamu telah memperluas wawasanku." Pangeran Gerard turun dari kapal perang, lalu berjalan ke depan Luo Xiu. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tertarik untuk mengembangkan diri di ibu kota negara bagian tanah langit?" Perkataan Pangeran Gerard sangat jelas bermaksud untuk merekrut Luo Xiu. Lalu, dia juga mewakili kekuasaan terbesar di negara bagian tanah langit, keluarga kerajaan. Selain itu, kemunculan Pangeran Gerard membuat kebanyakan kekuasaan dari 13 kabupaten mengurungkan niat mereka. Sebab di negara bagian tanah langit, tidak ada yang berani berebut bakat jenius dengan keluarga kerajaan negara bagian tanah langit, kecuali beberapa kekuatan teratas. Setelah mengonsumsi pil penyembuhan, wajah Xie Yong yang pucat menjadi lebih berona. Dia adalah anggota berbakat dari serikat di Kabupaten Hijau. Dia juga mendapatkan penilaian peringkat kuning tinggi dengan basis kultivasi tingkat ketiga pemurnian ilahi. Namun, Xie Yong tidak menyangka bahwa penampilan Luo Xiu lebih menarik darinya.
Luo Xiu bahkan berhasil melewati lantai ketujuh. Xie Yong juga sampai di lantai ketujuh, dia juga melihat sendiri betapa menakutkannya pria berbaju hitam dengan pisau itu. Hanya satu tusukan yang membuatnya terluka parah dan berteriak untuk keluar. Dia terus melarikan diri selama 3 helaan napas. Meski begitu, Xie Yong juga hampir saja terbunuh oleh pria berbaju hitam itu dalam waktu 3 helaan napas. Kondisi Xie Yong termasuk cukup baik. Beberapa orang yang berhasil sampai di lantai ketujuh masih dalam keadaan koma dan terluka parah. Bahkan, ada satu orang jenius level keempat tingkat pemurnian ilahi yang mati di lantai ketujuh. Zheng Oi juga menunjukkan ekspresi muram. Dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu akan menjadi pusat perhatian yang begitu besar. Bahkan Pangeran Gerard yang memiliki status mulia juga datang merekrutnya secara pribadi. Ling Jiajia menutup mulutnya dengan mata yang penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya Yan Siruo yang tersenyum. Dia tidak peduli prestasi apa yang telah dicapai oleh Luo Xiu. Selama Luo Xiu baik-baik saja, dia akan merasa tenang. Pada saat ini, pikiran semua orang yang hadir menjadi rumit. Pikiran semua raja bela diri dari kekuatan besar di 13 kabupaten sangat jelas pada saat ini bahwa begitu anak muda bernama Luo Xiu ini direkrut oleh keluarga kerajaan, orang ini tidak boleh disinggung. Kalau jenius seperti ini tumbuh dewasa, maka dia akan menjadi sosok yang menakutkan. Dia dapat menghancurkan satu kabupaten dan tidak terkalahkan. Bajingan, ekspresi Lewi Weilong dari gerbang guntur tampak sangat muram dan menakutkan. Dia mengingat jelas bahwa Luo Xiu pernah mengatakan ingin meratakan gerbang guntur dan memenggal kepalanya. Lewi Weilong semakin kesal ketika mengingat bahwa dirinya tidak tahu sejak kapan menyinggung Luo Xiu. Setelah mendengar penawaran dari Pangeran Gerard, Luo Xiu tidak menolak ataupun menyetujuinya. Serikat tidak memberikan perlindungan kepada anggota berbakat. Setelah mendapatkan perhatian besar, kamu akan menjadi pusat perhatian. Kalau kamu menggunakan kesempatan ini untuk bergabung dengan satu kekuatan besar, maka kamu akan mendapatkan perlindungan, ucap Shen Yuanan yang memberikan saran. Dalam hal ini, Luo Xiu memang sedikit tergerak, tapi dia tidak ingin bergabung dengan salah satu kekuatan besar. Di satu sisi, dia takut mengungkapkan rahasianya. Di sisi lain, dia tidak ingin dibatasi oleh kekuatan besar itu. Namun, Luo Xiu sudah memiliki banyak musuh untuk saat ini. Ada beberapa musuh yang berada di permukaan dan juga beberapa musuh yang berada di dalam kegelapan. Tanpa perlindungan, dia akan sangat berbahaya. Kalau ada seseorang yang ingin membunuhnya, maka mereka juga akan menggunakan kekuatan besar. Setelah tahu Luo Xiu melewati lantai ketujuh menara naga terbang, mereka tidak akan mengutus kultivator pemurnian ilahi biasa dan mungkin saja Raja Bela Diri akan datang sendiri. Keterampilan transformasi misterius 24 kali lipat dan segel dunia hidup dan mati memang bisa membunuh musuh. Namun, ketika berhadapan dengan Raja Bela Diri tingkat pertama, tetap saja tidak berguna dan pasti akan terbunuh. Pada saat ini, kompetisi kualifikasi babak kedua telah selesai. 20 orang dengan peringkat poin teratas akan memasuki babak ketiga dan yang lainnya tersingkir. Luo Xiu sudah direkrut oleh keluarga kerajaan, sehingga kekuatan yang lain tidak berani merebutnya. Namun, selain Luo Xiu, ada beberapa jenius yang tampil baik. Seperti Xie Yong yang merupakan jenius dari serikat dan tidak bergabung dengan kekuatan manapun. Dia mendapatkan undangan dari hampir semua kekuatan besar. Kompetisi kualifikasi babak ketiga adalah pertarungan seni bela diri. 20 jenius akan bertarung satu lawan satu di arena pertarungan. Pemenangnya akan mendapatkan tempat di alam rahasia misteri dan yang kalah akan tersingkir. Sebab sebagian besar dari 20 jenius teratas terluka parah, pertarungan akan diadakan 7 hari kemudian. Dengan kemampuan dan metode dari setiap kekuatan besar, 7 hari sudah cukup untuk pulih, kecuali mendapatkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Setelah pulang ke Kabupaten Hijau dengan perahu perang, Luo Xiu mulai melakukan kultivasi tertutup di dalam ruang rahasia serikat berburu. Walaupun berbagai kekuatan besar tidak berani merekrutnya, mereka tetap berniat untuk berteman baik dengan jenius langka ini. Semua orang mulai memberikan berbagai pil penyembuhan yang berharga. Di antara mereka, terutama Pangeran Gerard yang paling murah hati. Dia secara pribadi membawakan satu pil peringkat ke-6, pil salju semi. Walaupun menghabiskan seluruh harta keluarga, bahkan seorang Raja Bela Diri tidak sanggup membeli satu pil salju semi. Hal ini juga membuktikan ketulusan hati Pangeran Gerard. Bagaimanapun, sebagai anggota keluarga kerajaan, dia juga akan mendapatkan penghargaan dan imbalan setelah merekrut jenius yang paling berbakat untuk keluarga kerajaan. Pada saat yang sama, berita Luo Xiu yang berhasil melewati lantai ke-7 menara naga terbang telah tersebar ke 6 provinsi negara bagian tanah langit beserta beberapa kekuatan teratas. Informasi terperinci Luo Xiu, termasuk identitas, pengalaman dan yang lain-lain telah tersedia di meja para petinggi kekuatan besar itu. Setelah 3 hari, luka Luo Xiu semuanya pulih. Dia tidak hanya mengaktifkan jiwa kekal, bahkan vital sejatinya juga semakin kental. Jika itu adalah kultivator seni bela diri biasa yang terluka parah, bahkan jika pulih itu akan menyebabkan jatuhnya basis kultivasi mereka.
Namun, Luo Xiu yang membangkitkan jiwa kekal tidak mengalami hal serupa, kekuatannya justru meningkat karena kejadian kali ini. Dia benar-benar luar biasa, namun, jiwa kekal tidak dapat diaktifkan begitu saja. Kalau tidak, Luo Xiu tidak perlu bertarung mati-matian lagi. Dia hanya perlu menggunakan keterampilan transformasi misterius, lalu membuat dirinya terluka parah. Kalau Luo Xiu benar-benar melakukannya, maka dia hanya akan terluka parah dan basis kultivasinya tidak akan meningkat. Tidak ada jalan pintas untuk kultivator seni bela diri. Potensi seseorang hanya akan terbuka dalam kondisi kritis, kemudian menembus batasan sendiri agar bisa berjalan lebih jauh. Jiwa kekal adalah semacam kemampuan yang merangsang potensi dan mempertajam pikiran seorang kultivator seni bela diri, bukan untuk meningkatkan kekuatan kultivator seni bela diri dari kekosongan. Lagi pula, tanpa melewati pengalaman yang mematikan dan tanpa merangsang potensi diri, bagaimana seorang kultivator seni bela diri dapat meningkatkan kemampuannya? Shen Yuanan mengumpulkan informasi tentang Luo Xiu, kemudian mengirimkannya ke markas besar ibu kota negara bagian Tanah Langit. Penilaian jenius peringkat kuning tinggi tidak dapat mengukur potensi Luo Xiu lagi. Mereka harus pergi ke markas besar untuk menerima penilaian peringkat surga. Setelah lukanya pulih, Luo Xiu mulai berkultivasi kekuatan naga asli di dalam ruangan rahasia. Adapun undangan dari Pangeran Gerard yang mewakili keluarga kerajaan, Luo Xiu akan membicarakannya setelah keluar dari alam rahasia misteri. Pangeran Gerard juga tidak marah, dia hanya mengatakan bahwa keluarga kerajaan negara bagian Tanah Langit selalu menyambutnya. Dia bahkan berjanji bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk Luo Xiu. Di dalam lautan energi bidang eliksir, vital sejati hidup dan mati berkumpul di tengah cakram dunia hidup dan mati. Lalu, setelah berkultivasi kekuatan naga asli, seekor naga hitam putih muncul di samping cakram dunia hidup dan mati. Naga hitam putih ini terbentuk dari kekuatan naga asli yang dikultivasi menggunakan vital sejati hidup dan mati. Selain itu, Luo Xiu juga menyadari bahwa di dalam kekuatan naga asli juga tercatat sebuah kesadaran seni bela diri misterius yang bernama kesadaran naga asli. Luo Xiu bisa menggunakan kekuatan naga asli untuk membantu berkultivasi cakram dunia hidup dan mati, lalu menggunakan teknik pembekuan jiwa untuk membentuk indera spiritual. Dengan begitu, Luo Xiu tidak perlu khawatir dengan teknik kultivasi seni bela diri. Luo Xiu juga sudah bisa meninggalkan teknik pemurnian tubuh Vajra dan teknik misteri kegelapan yang merupakan seni bela diri peringkat ke-7. Luo Xiu tidak khawatir mengenai kompetisi 4 hari kemudian. Bukan masalah baginya untuk mendapatkan tempat di alam rahasia misteri. Sekarang, Luo Xiu harus memikirkan bagaimana meningkatkan kemampuan dirinya. Sebab menurut informasi yang diketahuinya, alam rahasia misteri bukan hanya berbahaya, tetapi jauh lebih berbahaya dari lantai ke-7 menara naga terbang. Alam rahasia misteri akan terbuka setiap 30 tahun sekali. 80 orang jenius muda yang paling hebat akan memasuki alam rahasia misteri, tetapi tingkat kematian lebih dari 50%. Beberapa dari mereka mati karena alam rahasia misteri yang berbahaya, tetapi ada beberapa jenius yang berselisih dan saling membunuh di dalam sana. Aku memang memiliki banyak teknik rahasia, tetapi kemampuanku masih relatif rendah. Aku harus membuat lebih banyak persiapan untuk memastikan bahwa semuanya aman. Luo Xiu duduk merenung di ruang rahasia. Dia tiba-tiba berkata, "Roh Samsara, aku sudah mencapai tingkatan pemurnian ilahi sekarang. Apakah aku bisa kembali memasuki manik hidup dan mati?"